Saat kamu jatuh cinta, pikiranmu penuh tentang dia. Kemanapun kamu pergi, bayangannya ikut. Setiap lagu jadi tentang dia. Setiap rencana masa depan, kamu selipkan namanya di sana. Tapi tiba-tiba, tanpa aba-aba, tanpa alasan yang jelas, dia pergi. Diam, hilang. Dan kamu cuma bisa nanya ke diri sendiri, apa kamu seburu itu sampai harus ditinggalin seperti ini? Tenang, tenang. Kamu sedang patah hati, bukan patah harapan. Jangan bunuh diri, jangan akhiri cerita hanya karena satu babak penuh luka. Cinta boleh pergi, tapi hidupmu belum selesai. Patah hati itu nyakitin. Tapi bunuh diri bukan solusi. Jangan karena satu orang kamu akhiri seluruh hidupmu. Karena hidupmu itu terlalu berharga hanya untuk diukur dari cinta yang gagal. Kamu kecewa, aku tahu. Kamu ngerasa hancur, aku ngerti. Tapi kamu juga harus sadar, kamu masih bisa bernafas, masih hidup, masih punya kesempatan untuk sembuh. Dengerin ini baik-baik. Patah hati memang pedih, perih. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Karena hidup ini bukan cuma tentang dia yang pergi, tapi tentang kamu yang masih punya harapan. Jangan kasih hidupmu kerasa sakit, karena yang akan kamu hancurkan bukan cuma dirimu, tapi juga hati orang-orang yang sayang sama kamu. Orang tua, saudara, teman, dan bahkan orang-orang yang belum sempat melihat kebaikanmu. Hidup itu kadang kejam, tapi kamu harus lebih kuat dari luka. Setiap hari kamu bangun, itu artinya Tuhan masih kasih kamu kesempatan. Kesempatan untuk bangkit, berubah, dan jadi lebih baik. Kuat itu bukan berarti nggak nangis. Kuat itu ketika kamu bisa bilang, aku hancur, tapi aku nggak nyerah. Bersabarlah, karena sabar itu bukan diam pasrah. Sabar adalah keputusan untuk terus melangkah, walau tertatih-tatih, walau merintih dan sakit. Dalam Islam kita diajarkan bahwa Allah tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya. Artinya, kamu sanggup. Meski hari ini rasanya mustahil, tapi kamu sanggup melalui ini. Rasa sakitmu itu tidak sia-sia. Setiap air matamu, setiap malam gelisahmu, semua dilihat dan dihitung oleh Allah. Kadang Allah pisahkan kamu dari seseorang, bukan karena dia ingin menyiksamu, tapi karena dia tahu itu bukan cinta yang akan membawamu ke surga. Janganlah mencari pelarian dalam kehancuran, tapi carilah pelukan dalam sujudmu, karena di situ hatimu akan merasa tenang. Orang Jawa bilang, urip kudu ngati-ati, ojo nganti mati sadurunge mati. Artinya, hidup harus dijalani dengan hati-hati. Jangan sampai kamu mati sebelum waktunya. Mati karena patah hati, itu bukan jalan keluar. Justru itu menutup peluang terbaik dalam hidupmu. Karena kadang setelah luka yang terdalam, justru ada bahagia yang paling indah akan datang. Janganlah bunuh diri hanya karena satu patah hati. Aku tahu kamu sedang merasa hancur, seolah-olah seluruh dunia runtuh bersamaan dengan kepergiannya. Makan jadi hambar, tidur tak nyenyak, dan setiap kali kamu sendiri, bayangannya datang tanpa diundang. Kamu bertanya dalam hati, kenapa aku tidak cukup? Kenapa dia pergi? Kenapa aku harus kehilangan orang yang aku cintai sepenuh hati? Tapi dengar, satu hati yang menolakmu bukan akhir dari seluruh hidupmu. Kamu masih punya masa depan yang belum kamu kenal. Masih ada versi dirimu di masa depan yang sedang menunggu kamu pulih. Versi dirimu yang tersenyum lagi tanpa pura-pura. Versi dirimu yang tidak lagi menoleh ke belakang. Kalau hari ini kamu merasa tidak kuat, itu wajar, tapi jangan pernah merasa sendirian. Karena Tuhan tidak pernah pergi. Bahkan saat kamu merasa semua orang menjauh, Dia tetap diam di sampingmu, menunggu kamu kembali, membawa hatimu yang remuk untuk disembuhkan.
Dan ingat, kamu tidak dilahirkan hanya untuk mencintai satu orang. Saya ulangi ya, kamu tidak dilahirkan hanya untuk mencintai satu orang. Cinta itu luas. Cinta bukan hanya tentang dia yang meninggalkanmu. Cinta juga ada di dalam dirimu sendiri. Cinta ada di dalam pelukan ibumu, di tawa sahabat-sahabatmu, di udara pagi yang menyambutmu hidup. Dan yang paling penting, cinta itu ada di tangan Tuhan yang tidak pernah letih menunggu kamu kembali seutuhnya. Kamu harus kuat. Nah, kalau bayangannya masih datang, berikan dirimu ruang. Blokir media sosialnya. Bukan karena benci, tapi karena kamu sedang butuh sembuh. Ubahlah rutinitasmu, biar otakmu bisa belajar hidup tanpanya. Cari kegiatan yang menguras energimu secara positif. Olahraga, menulis, ataupun yang lainnya yang kamu sukai. Mengaji, baca tulis Al-Quran, bahkan berdoa sambil menangis. Dan yang paling penting, maafkanlah dirimu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau dia tetap pergi, itu bukan salahmu. Itu bukan urusanmu. Ini bukan akhir ceritamu. Ini hanya satu bab dari banyak bab yang belum kamu tulis. Jangan tamatkan hidupmu hanya karena satu orang yang tidak bisa mencintaimu. Kamu terlalu berharga untuk menyerah sekarang. Jadi, tarik nafas pelan-pelan. Kalau bisa bangkit hari ini, bagus. Kalau belum bisa, tidak apa-apa. Asal kamu janji satu hal, tetap hidup. Karena suatu hari nanti, kamu akan bersyukur karena tidak menyerah hari ini. Demikianlah motivasi hidup kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Janganlah bunuh diri. Terima kasih sudah menonton.